Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency guys. Tapi kali ini kita akan bahas tentang komoditi. So kita masih pakai TF 30 menit di sini. Oke, 3373 saat ini price berada. Oke, kita lihat di sini ada FPG di bawah. Nah, ini sebagai satu pemantik untuk bisa only buy sementara di M30 ya. Makanya nanti di M1 nya kita ambil buying kayak gini ya. Nah ini yang jelas ini buyingnya karena COC, ada COC kan di sini. Nah ini buyingnya karena itu di sini ada COC jelas ya kan. COC nya ini sebagai satu pengarah untuk bisa buying. Kita hapus coba. Nah ini ya kan. Jadi kita buy sell-nya di sini karena memang sudah turun terlalu tajam. Di sini ada COC, dia turun, kemudian ada COC lagi di bawah untuk buy. Walaupun ada COC sell, sebetulnya kalau kita COC sell di harga ini maka stop loss-nya kecil. Kalau kita sell di sini ya, ini sebetulnya stop loss-nya kecil banget gitu loh. Kenapa ya? Karena memang jaraknya dia tidak terlalu jauh memang. Kita sell di sini kan. Nah, di sini kan kecil banget di sini. Stop loss-nya di harga di atasnya ini kan. Dia tidak mungkin mengambil yang di atas ini, tidak mungkin kan, mengambilnya kan harus yang di sebelah kirinya. Kita harus mengambil di sebelah kirinya, ini kita tarik ini. Nah, di atas higher-nya ini bisa kita pakai untuk stop loss gitu. Itu kalau sell di sini ada COC ya, memang alasannya kan COC buy gitu kan. Terus kemudian di sini juga ada COC lagi, bisa buy lagi. Di sini ada COC kan. Nah, ini buy-nya di sini. Ini bisa mengambil yang sebelah kiri otomatis. Nah, di bawah ini. Nah, di sini kan. Nah, ini stop loss-nya di sini kan. Nah, ini sekitar 100 poin lah. Gitu. Ya, jadi alasan buy sell-nya memang karena ada COC aja. Nah, kecuali yang di sini, ini kan dia sudah naik terang. Nah, kecuali yang ini VOC SL-nya cukup di bawah OB aja atau order block. Di bawah order block aja sudah cukup untuk stop loss karena memang ada COC di situ. Jadi alasannya kenapa buy itu ya karena itu. Pertama, kalau kita main multi time frame ya, multi TF ya, kita bermain di multi time sama di sini juga sama, ini ada buy di sini. Ini di OB. Letakkan di sini boleh, di sini boleh, kita 110 itu. Terus ya sementara masih ini. Nah sekarang ini ada COC sell gitu. Ini kita hapus, ada COC sell kan gitu. Kalau kita mau buy, sebenarnya buy di harga ini pun juga bisa. Buy di sini, stop lossnya jelas ini, stop lossnya di sini aja cukup ini di FPG. Kalau mau pakai stop loss ya 3371 karena dia TF nya 1 menit kan. Kalau kita pakai TF kecil ya, cuma 1 menit ya kita pakai stop loss pendek. Cuman karena di sini ada COC sell ya kan, kita harus menunggu opsi untuk buy. Nah, COC sell sini kita tunggu opsi COC buy. Di mana COC buy? Kemungkinan possibility-nya di sini akan ada COC buy, possibility ya, kemungkinan ya. Jadi kita bisa menetapkan kita pakai di sini kan. Nah, kita bisa menetapkan sebetulnya buy stop di harga ini bisa lebih enak. 3375 ini kita tempatkan untuk buy stopnya. Ya. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini. Di atas ini kan. Nah, stop loss-nya di bawah otomatis. Kita ambil swing low yang paling dekat saja. Atau juga ada 2 FPG ya kan, sebagai penandanya saya kira cukup sudah. Gitu. Targetnya paling jauh kita bisa ambil target terjauh adalah di 230 poin. Itu caranya. Oke. Itu yang paling simple bisa kita lakukan teman-teman. Saya juga tidak tahu apakah akan jatuh dalam sekali atau enggak, kita juga tidak tahu. Saya juga tidak begitu tahu. Yang jelas stop lossnya sudah saya pasang di harga 3371 ini.
Kalau seandainya dia jatuh ya sudah, jatuh di sini ya sudah kena stop loss, selesai. Kita nanti akan ngambil buy lagi berdasarkan COC itu. Jadi buy sell-nya jelas di sini berdasarkan COC. Ada COC di sini. Terus kita ngambil di sebetulnya di M1 di 30 atau A1 sebenarnya juga tidak apa-apa, bisa sah-sah saja kita ngambil di A1 untuk multi trade A1 ini. Nah di sini tidak ada FPG kan, itu belum ada FPG, ada COC sudah. Dan makanya kita ngambil yang TF pendek aja di M30 ya. M15 gimana? Lihat aja, kita lihat di M15 nya. Nah, di sini sama kan, ada FPG di sini. Jadi seperti itu ya. Ini kalau kita mau nge-buy itu ada FPG. Nah sama kan, ketika ada FPG ini menjadi satu poin penting untuk bisa buy sell. Kenapa? Karena FPG ini sebagai pemantik, itu pemantiknya juga harus ada. Nah, ya pemantiknya harus ada. Kayak di sini pemantiknya ini FPG, ada FPG buy kan, di sini ada pemantiknya. Jelas ini ada pemantiknya buy, di sini bisa buy di sini ya kan. Stop loss di mana? Stop loss di bawah ini. Ini agak panjang ya, 200 poin nih, karena 15 menit biasa lah, 15 menit TF-nya di 15 menit panjang itu wajar. Itu makanya saya lebih suka pakai TF pendek, karena ini kaitannya dengan locking atau dengan stop loss teman-teman. Kenapa saya lebih suka TF M1 atau M3 gitu ya, karena emang ini kaitannya dengan stop loss saja, enggak ada kaitan apa-apa ya, kaitannya dengan stop loss saja. Stop lossnya enggak usah terlalu panjang gitu loh. Nah, ini kan cuma berapa poin, 50 poin paling banter ini gitu ya. Kalau dia jatuh memang XAU ya memang akan jatuh lagi untuk malam hari ini ya sudah itu. Yang jelas sudah ada stop loss untuk penyelamatnya, di situ ada stop loss atau locking posisi ya, kita tunggu. Kalau dia jauh turun ke bawah jauh ya berarti lagi kurang laki saja kita gitu. Ya walaupun memang sebetulnya juga buy-nya memang keliru karena tidak ada COC buy, cuman ada FPG aja di sini, memang ada pemantiknya. Sementara bahan bakarnya tidak ada. Nah, harusnya kan seperti ini, ada FPG seperti ini ya pemantik, kemudian ada terjadi COC ya kan, bahan bakarnya sudah. Ibarat kalau ada korek, kita pemantik kan korek ya, ada korek kemudian didekatkan dengan bahan bakar ya langsung boom kayak gitu ya, cepat aja meledaknya, cepat itu. Terus yang di area ini kan juga sama, area ini juga sama, ini ada pemantiknya FPG jelas, kemudian terjadi COC ya, dekatkan boom langsung meledak sudah itu ya kan. Ini enaknya gitu, makanya pemantik dan bahan bakar ini harus didekatkan, harus ada dulu. Mau apa ya dulu ya, biasanya yang ada dulu adalah pemantiknya atau FPG-nya, biasanya duluan muncul, baru kemudian bahan bakar ini akan keluar gitu. Ketika bahan bakar sudah keluar, sudah tinggal dekatkan aja pemantiknya, selesai, sudah buy sell boom gitu aja ya. Ini order block ini tidak ada OB sama, tidak ada FPG sama sekali yang ini ya. Ini harusnya ada FPG tapi kecil ini. Nah di sini ada FPG tapi kecil banget, ini kecil banget FPG-nya ya. Yang jelas itu reasonnya kenapa memang harus kita harus bisa ketahui juga pemantiknya apa, ada ini. Dan ini sementara masih COC-nya masih buy guys, masih ada COC buy, sehingga memang ada COC sell di sini tapi sudah dimatikan. Ini solid juga ini, tapi sudah dimatikan dengan COC buy yang di solid juga di sini. Itu kalau mengambil di M1 dengan COC solid seperti ini, karena ini sudah dimatikan ya kan, jadi kita tidak terlalu jauh untuk bisa mengambil opsi
lockingnya. Misal baik di sini kan, misalnya baik di sini, katakanlah di sini, maka kita cukup ngambil yang di order block di sini 63361 sebagai stop loss. Artinya dia masih running ini, price ini masih running di 33, di harga yang ini masih running di harga yang ini. Nah di sini 3370 masih buy di situ, karena memang ada COC solid kan di sini. Itu ada FPG sebagai pemantik, walaupun sudah dimatikan sebetulnya ini, di penguat sebetulnya ini, tapi sudah dimatikan. Hanya yang jadi satu masalah di sini kan memang dia dimatikan oleh price yang ada di sini, tapi dia tidak bisa break di low-nya dia punya. Di sini dia punya low, dia tidak bisa break. Simpelnya seperti itu. Jadi pemantik harus ada bahan bakar, dekatkan saja, udah boom, meledak dia dah. Ya. Naik dari langsung, price naik langsung dari sini. Lumayan kan di sini naiknya. Dari sini naiknya kan lumayan juga gitu loh. 3371 ke 78 kan juga lumayan bagus. Itu. Oke, makanya ini kita tunggu juga adanya pemantiknya apa FPG-nya mati sudah, ini belum ada ini udah dimatikan gitu loh. Nah ini tinggal tunggu FPG terbaru, boom gitu aja nanti ya. Itu singkat jelas apa yang bisa saya share, analisa tentang SMC Smart Money Concept. Mempergunakan tanpa ini aja, tanpa apakah itu bicara tentang inducement dan sebagainya ya. Ini yang saya ketahui seperti itu, yang saya pakai juga seperti itu. Saya tidak mau mikir terlalu panjang gitu loh. Jadi kita ambil yang simpelnya seperti itu, kita tunggu pemantiknya belum keluar. Setelah itu mungkin buy stop atau bagaimana diletakkan. Analisa saya akan di sini nanti 75 3375. Ini pemantik ini asal dia nanti tidak turun ya. Tidak tunggu 1 menit lagi. Asal nanti dia tidak turun, maka ini nanti akan jadi, saya yakin di sini akan jadi FPG ini. Ini akan jadi FPG ini, pemantik ini nanti kalau dia tidak turun ya. Makanya kita tunggu dia turun enggak itu. Gitu. Ini biasanya nyolong start di harga ini bisa. Nyolong start di sini ya, buy di sini, stop lossnya pendek di sini, ini bisa. Ini ya kan enak itu. Jadi kita nyolong start duluan, siapa tahu bisa benar kan gitu. Nah ini bisa gitu. Oke, nah ini karena FPG-nya jelas, itu FPG-nya jelas ada. Alasan baiknya kenapa ya, karena tadi di M30 masih ada FPG yang belum dimatikan kan gitu. Ini ada FPG yang belum dimatikan walaupun ada COC ya, walaupun ada COC sell, tapi ada FPG yang belum dimatikan. Memang kalau kita bicara kuat mana sih sebetulnya COC dan FPG itu sama-sama kuat. FPG dan COC itu sama-sama kuat, hanya pengarahnya itu ya, pemantiknya ini sebagai pengarah gitu. FPG itu sebagai pengarah. Alangkah lebih baik kalau FPG itu tidak dimatikan kayak gini. Ini FPG dimatikan, ini dia mati sudah, dimatikan oleh price gitu. Turun ya. Kalau dia tidak dimatikan, saya yakin panjang nanti turunnya ini. Kita lihat yang tidak dimatikan kayak gini. Ini FPG ya, ini FPG ya kan, ini tidak dimatikan, ini panjang kan, ini tidak dimatikan, ini juga tidak dimatikan. Artinya price tidak sampai break up dari FPG-nya. Ini maksud saya dimatikan itu. Maksud saya dimatikan itu price memang nyentuh, tapi dia tidak bisa break up terlalu jauh, tidak bisa ngebreak dari FPG-nya ini. Ini saya maksud dimatikan seperti itu. Jadi price setelahnya ini dia tidak sini ya, dari sini dia naiknya ini tidak sampai ngebreak seperti ini, tidak, baru kemudian turun, tidak, ini mati sudah. Jadi ini tidak sampai, makanya lebih kuat FPG seperti itu, sangat kuat. Bahkan bisa dibilang cukup kuat dengan FPG seperti tipe seperti itu, cukup kuat. Itu makanya
ini nanti harapan saya malah EPG ini tidak dimatikan. Price itu tidak bisa mematikan EPG yang ada di bawah, maka uptrendnya akan panjang nanti kalau sampai EPG ini tidak dimatikan. Tapi kalau seandainya price dari sini langsung matikan, ngebreak dari harga, sudah fokus kita adalah nanti pasti di area ini akan ada EPG lagi ya, EPG lain. Makanya nanti itu fokus untuk selling, setelahnya fokus selling. Nanti stop lossnya kita tempatkan di atasnya ini, stop loss. Fokusnya aja selling aja, kalau sampai di break nanti fokusnya selling seperti itu. Nah, setelah ini biasanya kan akan naik lagi gini ya kan. Nah, karena di sini ada EPG ya, fresh EPG, kalau tidak dimatikan udah jatuh sudah. Simpelnya seperti itu kita pakai. Oke, kita lihat. Harusnya sih sudah clear ini. 1 menitnya harusnya sudah selesai. Iya kan, ada EPG kan? Itu ada EPG. Ya, ada EPG dia. Nah, ini di break low apa enggak? Itu aja. Makanya tempatkan stop loss di sini pun tidak ada masalah, tidak ada beban, sudah kecil kan, 72 100 poin, 10 poin cuman kecil, M1 ya man. Oke. Apalagi ditempatkan di sini pun di bawah low lebih enak gitu. Nah, kita lihat di break pada ini. Kalau saya berekspektasi sebetulnya dia tidak nge-break gitu loh. Kalau dia tidak nge-break enak nanti setelah ini. Sudah. Setelah ini nanti akan naik dia panjang. Asal dia tidak nge-break ya. Itu teman-teman, sedikit analisa yang bisa saya share itu. Semoga ini adalah pandangan saya tentang mempergunakan SMC secara ya yang saya ketahui secara otodidak ya. Itu saya ketahui secara otodidak berdasarkan SMC saja. Di sini hanya 2 indikator ini, dan yang kita pakai semuanya berbasis SMC semua, sehingga cara bacanya bagaimana seperti tadi, ada pemantik, bahan bakar, selesai sudah, boom, meledak. Nah, kalau udah naik ya turun gitu, tergantung bahan bakarnya tadi di apa. Ini saya berekspektasi untuk ini XAU dia tidak ngebreak di FPG bawah, low-nya tidak di break, sehingga nanti akan mungkin akan rally panjang kalau dia tidak di break. Tapi kalau misal di break low sudah di M30, nanti mungkin saya akan fokus untuk sell setelah ini gitu. Cuma sementara kan karena M30-nya ada buy, FPG buy yang cukup strong, price belum sampai ke situ lagi, belum balik lagi ke situ, makanya ini alasan saya kenapa hanya opsi buy saja di saat ini. Have a nice day, Pak.